Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita kembali lagi bertemu dengan sosok, ya bisa kita bilang dia politisi, pengusaha, bisa juga runner, bisa juga penyelam, banyak sekali hal yang dia tekuni. Dia adalah Andi Januar Jody Darwis. Selamat sore, Januar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil- Selamat sore Kak. Panggil Januar aja ya. Iya. Kan lebih mudah. Januar, saya selalu dalam dalam podcast ini kita selalu mulai dari awal. Siapa itu Andi Januar? Lahir 5 Januari tahun 73. Bisa cerita enggak? Anda dari kecil sekolahnya di mana, kemudian sampai sekarang bagaimana? Tempatnya lahir di Ujung Pandang waktu itu namanya. Masa kecil sempat di Makassar, tapi lebih banyak di kabupaten. Khususnya di Kabupaten Nrekang dari SD sampai SMA. Nanti menimba ilmu di tingkat perguruan tinggi baru di kota Makassar. Sehingga banyak sekali memang informasi-informasi yang saya akses waktu masih kecil melalui televisi, bahwa dunia itu luas. Waktu Tapi itu Nrekang masih terisolasi. Sudah ada televisi di Nrekang? Ya, sudah ada televisi. Hanya televisi yang menjadi media untuk bisa mengakses semua informasi, baik global maupun nasional. TV sendiri atau TV tetangga? Kebetulan TV sendiri saat itu. Zaman dulu kan orang tua juga PNS saat itu, sehingga ya kami bisa menikmati informasi itu. Dan Januar kecil saat itu banyak terbentuk cita-citanya dari informasi yang ada di televisi-televisi, khususnya dimensi laut, dimensi perkotaan, metropolis, dimensi sosial politik dan sebagainya. Ya. Oh, tapi di Nrekang itu sejak SD sampai SMA? Ya, sejak SD sampai SMA di Nrekang. Tinggal di situ, nanti mahasiswa baru? Iya, tapi selama kecil sampai SMA memang bolak-balik juga di Makassar karena nenek di... Iya. Biasanya justru nenek yang di daerah, tapi ini sebaliknya nenek yang di Makassar. Sehingga kami harus bolak-balik. Bagaimana Anda bisa bercerita tentang pengalaman di Nrekang yang kota, ya kira-kira kurang lebih 200 km lah dari Makassar? Ya, sekitar 5 jam. 5 jam. Dari Makassar. Dan dari apa yang saya dapat informasi maupun visit langsung di kampung Nrekang, ya akhirnya saya juga terpanggil untuk memberikan pemikiran-pemikiran melalui peran-peran saya di banyak hal, baik itu sebagai anggota legislatif, juga sebagai aktivis olahraga, juga sebagai aktivis lingkungan dan sebagainya, juga sebagai pemerhati ekonomi, sehingga itu yang kemudian membuat saya untuk mencari cara bagaimana caranya tetap ada pemikiran-pemikiran saya untuk sampai ke Kabupaten Nrekang. Meskipun saya tidak berinteraksi secara langsung di sana, tetapi bagaimanapun itu asal-usul saya untuk saya tetap berkontribusi secara pemikiran. Tapi masa kecil di Nrekang kan juga bergaul sama masyarakat di sana. Iya. Ya, agak nakal-nakal juga sedikit. Kebetulan Nrekang yang dulu lupa saya tahun 80-an ya, memang masih sangat terisolasi sekali, sehingga tidak banyak juga aktivitas selain belajar di sekolah, aktivitas ekstra di luar sekolah juga itu tidak banyak, tetapi mendisiplinkan kita waktu masih kecil, kegiatan-kegiatan di masjid dan sebagainya, karena itu saja aktivitas yang bisa mengisi dalam di kota Nrekang. Iya, di kota Nrekang. Di kota Nrekang. Iya. Jadi selama bertahun-tahun tetap di sana. Tetap di sana. Oh, oke. Jadi kita pindah ke topik yang lain. Kalau saya nggak salah, Anda udah 2 kali jadi anggota DPR ya? Hampir 3 kali. Hampir 3 kali. Artinya saya mau bilang begini, Anda mengalami dua periode dalam kontestasi politik. Pernah jadi, pernah tidak jadi, terus jadi lagi. Iya. Nah,
Bagaimana perjuangan Anda kalau mau jadi? Satu hal yang tidak berubah bahwa cara saya untuk membawa diri saya untuk diberi kepercayaan kepada masyarakat itu tidak berubah dari sejak awal saya berkarir di politik sampai sekarang di 2009, 2014, 2019 dan mendekati lagi tahun 2024 ini meskipun 2014 kemarin saya masih kekurangan syarat suara sehingga harus istirahat dulu selama 3-4 tahun dan saya harus bertugas sebagai pengganti antar waktu di akhir tahun 2018 dan mengikuti pemilihan lagi di tahun 2019 dan akhirnya dapat kepercayaan untuk kembali lagi sebagai perwakilan dari masyarakat Kota Makassar, khususnya Makassar A. Kan ada pengalaman yang Anda lakukan ya, pernah berhasil terus kemudian tidak berhasil. Ketidakberhasilan itu disebabkan oleh apa masalahnya sebetulnya di situ? Ya mungkin masih kekurangan secara kuantitas saya terkait dengan penetrasi potensi pemilih yang saya. Jadi begini, 2009 kemarin itu rupa-rupanya kan Makassar masih menyatu. Jadi tidak ada istilah Makassar A dan Makassar B. Ya. Nanti mulai berlaku di tahun 2014 kalau saya tidak salah. Dan rupanya mereview suara saya di tahun 2009, sepertinya saya keliru dalam menempatkan diri di posisi dapil saat itu. Suara saya di 2009 itu hampir 30.000 dari 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Namun di 2014 saya lebih memilih di Makassar A. Melepaskan 4 kecamatan yang justru 4 kecamatan di Makassar B itu adalah basis awal. Iya, basis awal suara saya sehingga itu yang kemudian membuat prestasi 2009 tiba-tiba anjlok di 2014. Tapi setelah itu kan normal lagi. Ya, di setelah 2019 itu saya lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat yang ada dan pemilih di area Makassar A dan alhamdulillah terpilih kembali meskipun suara tidak banyak, tidak sedikit tetapi memenuhi syarat undang-undang untuk mendapatkan 1 kursi. 1 kursi untuk partai Anda? Demokrat, ya. Partai Demokrat. Iya. Oke, Januar. Sekarang kita lihat ke depan ya. Kita bicara umum dulu. Sekarang kan terjadi polarisasi politik sebenarnya dengan pengaruh teknologi digital, teknologi industri, informasi. Ada kelompok, kalau di tempat kita penelitian, di tempat lembaga saya itu kita penelitian bahwa ada kelompok baru, ada kelompok lama. Bukan kelompok tua muda nih. Kelompok lama ini kelompok-kelompok politisi yang bercerita tentang politisi, carut-marut di media sosial. Kemudian di kelompok ini lebih banyak milenial, yang lebih banyak pada konten-konten yang non-politik. Bahwa kemudian kita mengatakan milenial itu tidak konsen sama politik, mungkin ada benarnya. Tapi tidak berarti dia tidak memahami politik. Ya kan? Kalau kita lihat like atau subscribernya di YouTube politik sama konten-kontennya kan jauh ketinggalan. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Anda memasuki di 2019. Karakter suara saya di tahun 2019 kemarin merupakan karakter suara digital dan suara swing voter. Ini ditandai dengan sebaran suara di hampir 2000 TPS, meskipun angkanya kecil-kecil di setiap TPS. Kan timbul pertanyaan, bagaimana Pak Yorman memanage hampir 2000 TPS? Ya tentu salah satu ruang yang digunakan adalah ruang digital. Nah, netizen yang saat itu kan terdiri dari berbagai elemen, generasi baby boomers, generasi X, dan generasi Y. Bahkan generasi Y, itu 3 generasi, saya coba menyentuh mereka dengan konten-konten dengan konfigurasi yang ya artinya bisa mereduksi stigma-stigma politik yang mereka anggap bahwa kan banyak di luar orang beranggapan bahwa kaum milenial ini tidak aware terhadap politik.
Sejujurnya tidak sebenarnya. Karena ketika saya berinteraksi dengan mereka, dan mereka mendapat penjelasan apa itu masyarakat, politik, dan pemerintahan, di mana generasi milenial salah satu dari bagian dari masyarakat, di situ mereka paham tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, sebagai masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dari situ saya melihat bahwa interaksi dengan mereka ini tidak cukup hanya dengan simbol-simbol milenial saja, tetapi bagaimana kita mendeskripsikan bahwa peran-peran kami, tujuan kami sebagai calon legislatif dan akhirnya menjadi anggota legislatif adalah bagian yang akan memproduksi regulasi-regulasi buat masyarakat. Di antaranya buat mereka, dan mereka ini harus dibuatkan jembatan untuk kepemimpinan di masa yang akan datang. Karena bagaimanapun mereka yang akan mengisi ruang-ruang kepemimpinan tersebut. Kami dan kita semua pasti ada waktunya akan memberikan porsi itu kepada generasi milenial. Sehingga klaim mengenai milenial itu tidak mesti hanya dengan pendekatan umur saja. Meskipun saya misalnya generasi X, itu tetap saja tidak melihat perbedaan bahwa kebijakan ini untuk generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z, tetapi kan untuk semua generasi. Karena regulator tidak melihat hal seperti itu untuk menuju ke tujuan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kan persepsi Januari sekarang kita selalu di lembaga saya itu selalu melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap politik, terutama legislator. Selama 2019 kelihatannya ada penurunan persepsi, terlihat itu. Mungkin bisa karena kinerja DPR itu, legislator itu ke bawah, atau bisa juga karena memang sistem pemilu kita yang terbuka itu menyebabkan penurunan kualitas sebetulnya dari teman-teman Anda yang 85 orang. Sehingga kalau saya bertanya sama Anda, berapa banyak sih teman-teman Anda yang 85 itu yang paham dirinya sebagai legislator? Tentu kan Anda bisa tertawa, tapi masyarakat kan melihat itu. Nah, apa yang Anda menarik kesimpulan dari komentar masyarakat seperti itu? Ya, kerja berat. Saya harus kerja berat untuk memperbanyak volume interaksi dengan masyarakat, karena sepertinya saya harus memulai dari nol untuk menjelaskan kepada mereka posisi mereka di masyarakat, posisi politik, dan posisi pemerintahan. Jadi sepertinya memang sangat kurang sosialisasi, baik dilakukan oleh partai politik, dilakukan oleh kolega para calon legislatif, dilakukan oleh anggota legislatif yang sudah terpilih, dilakukan oleh pemerintah. Itu semua lemah di masyarakat, sehingga stigma-stigma tentang politik, tentang kemarin isu-isu proporsional tertutup, terbuka, sebenarnya kan bagi saya secara pribadi tidak ada masalah, tetapi kelihatan memang bahwa terbuka ini ya tentu disesuaikan dengan mekanisme pasar. Nah, partai yang saya lihat memang secara pencitraan, secara simbolisasi, mereka selalu mengedepankan namanya istilah kaderisasi. Kader terbaik, kader utama, kader madya, dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya kan itu tidak kelihatan. Yang absurd yang begitu. Yang ada, tidak ada partai yang bisa menampik bahwa semua ujungnya kuantitas. Jumlah suara yang pasti melekat ke caleg tersebut yang serta-merta kepada partai politik. Sehingga kebutuhan kuantitas ini lebih ditargetkan daripada menghadirkan kualitas. Nah, keadaan ini yang saya coba imbangi di lapangan. Cuman saja kan seandainya banyak kolega kami, baik itu politisi, calon legislatif, anggota legislatif, dan eksekutif mampu untuk menjelaskan atau mensosialisasikan ke masyarakat apa itu pemerintahan. Karena judulnya kan pemerintahan dulu. Ada yang prosesnya instan, ada yang prosesnya karir. Prosesnya instan ini kan hanya lembaga legislatif. Karena undang-undang memang sudah
sudah menegaskan kita menganut trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu hanya berlaku di pusat. Tetapi yang berlaku di daerah kan cuma dua, Ya, eksekutif dan legislatif. legislatif. Ketika masyarakat sadar bahwa harapannya hanya ada di pemerintah, dan pemerintah itu terbentuk dari siapa? Kepala daerah dan DPR. Ya. Ini ditegaskan di pasal 56 Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa penyelenggara pemerintah daerah hanya ada dua, kepala daerah dan DPR. Ya. Dan di situ ditulis, Kak, bukan dan ditulis, dibantu oleh organisasi perangkat dinas, berarti dinas-dinas. Nah, ketika masyarakat mencerna itu berarti memang menghadirkan iklim pelayanan, iklim regulasi, iklim pemerintahan, iklim pembangunan, iklim menuju kesejahteraan, ya pemerintah. Ya. Nah, pemerintah ini kan dua, Ji, kepala daerah dan DPR. Ya. Untuk bisa baik penyelenggarannya, berarti dilaksanakan oleh SDM terbaik. Mulai dari gubernurnya yang terbaik dan wakil-wakil rakyatnya yang terbaik. Tetapi karena mekanisme terbuka di lapangan, sehingga ini menuntut masyarakat untuk lebih selektif lagi dalam menentukan pilihannya dan memberi kepercayaan di masa yang akan datang. Saya kira yang paling utama karena lebih banyak tim sukses yang turun ke masyarakat daripada calegnya itu sendiri. Nah, ini yang kemudian membuat kuantitas pemberian semacam pendidikan politik instan juga ke masyarakat itu tersendat. Iya. Karena calegnya hanya mengutus tim sukses. Kan ini kan, Janmar, persoalannya adalah di persoalan partai dan mekanisme, ya kan? Partai itu kan sebetulnya kalau partai politik ya, dia berada pada tiga kriteria. Yang pertama tentu konsolidasi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga adalah kontestasi. Yang muncul di partai sekarang itu lebih banyak pada kontestasi. Distribusi saya belum melihat banyak partai yang memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang platform partainya. Bagaimana sih platform partai Demokrat terhadap UMKM? Bagaimana platform partai Demokrat terhadap gender, terhadap lingkungan, macam-macam. Itu yang dalam kajian di lembaga kita sama sekali kurang. Padahal partai yang saya katakan tadi, pada awalnya dia kan konsolidasi, kader, kepengurusan, mubes apa semua, bikin visi misi, bikin proses. Nah, pada konteks distribusi itu yang sama sekali tidak kelihatan, sehingga masyarakat mengatakan bahwa nanti mau bertanding baru muncul. Kalau sudah jadi, kantornya pun susah dicari. Jadi kalau kita mau cari anggota DPR, kita mau cari Partai Demokrat orangnya, ya kita ke kantor DPR. Kalau nggak ada lagi katanya. Karena kantornya pun sepi gitu. Jadi, nah, bagaimana Anda melihat situasi dan apa yang harus Anda lakukan? Saya bahkan tidak melihat satu partai pun yang mampu untuk mengkristalisasi dia punya platform idealisme dan garis perjuangannya sesuai dengan kebutuhan regional yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan misalnya, lalu di-drop lagi ke kebutuhan lokal yang ada di Kota Makassar misalnya. Saya tidak melihat ada partai yang mengurai sampai ke bawah situ. Tapi kan mereka punya visi misi. Iya. Itu tergantung lagi kepada kebijakan partai untuk mampu melahirkan kader-kader terbaik yang mampu membangun interaksi dan komunikasi ke masyarakat. Sebenarnya. Karena kalau bicara soal idealisme partai dan platformnya, itu kan kalau secara program partai itu hanya bahasa-bahasa dalam pertanggungjawaban penggunaan dana politik, misalnya hibah politik dan sebagainya dengan alih pendidikan politik dan sebagainya. Tetapi kan partai tetap saja menargetkan kuantitas. Sehingga dia bisa saja terus-menerus membawa kekuatan partainya, platform partainya, idealisme partainya, garis perjuangan partainya, untuk bisa dia harmonisasi dengan kebutuhan yang ada di regional. Misalnya kami di Demokrat, saya pasti bisa mengurai
bagaimana peran-peran kader-kader Partai Demokrat dalam memberikan kontribusi pemikiran di lembaga legislatif tentunya, dalam mewarnai kebijakan soal pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha koperasi. Kan seperti itu misalnya. Dan kami mencoba untuk menghadirkan ekosistem di mana pelaku usaha besar, menengah, dan kecil itu saling terhubung satu dengan yang lainnya antara hulu dan hilir. Artinya setiap pelaku usaha besar wajib menggandeng UMKM. Harapan kami kan seperti itu. Tetapi kan yang mampu mengintervensi dan mengeksekusi bukan partai politik, regulasi. Nah, regulasi itu disitulah lagi keterlibatan kami dalam memberikan warna-warna tersebut supaya itu menjadi sebuah kebijakan yang mampu implementasi di tingkat masyarakat. Nah, seperti itu contoh-contoh saja. Begitu juga dengan pemberdayaan. Saya kira konsep-konsep garis perjuangan partai ada semua partai. Dan bagus. Iya, memang bagus sekali semuanya. Tinggal bagaimana itu didistribusi ke bawah. Makanya pembekalan di partai, pendidikan di partai itu sangat penting. Tapi kembali lagi kepada ketika hal-hal seperti ini yang sifatnya kualitas yang melekat di kader untuk bisa diinteraksikan ke masyarakat, diadu dengan mekanisme pasar, nah di situ lagi masuk kepada dilematis di publik, di masyarakat. Apakah dia mau kuantitas atau kualitas? Nah, akhirnya ini saya hubungkan dengan penilaian publik tentang kinerja DPRD. Saya kira keliru sekali kalau masyarakat menilai bahwa DPRD tidak memiliki kinerja dan sebagainya. Sebaliknya apa yang diklaim oleh kepala daerah itu bagian dari kerja-kerja Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mengapa demikian? Tidak mungkin dong kepala daerah melaksanakan sebuah penyelenggaraan pemerintahan tanpa dasar hukum dalam bentuk perda yang memang undang-undang hanya memberi alamat ke lembaga DPR. Bupati tidak punya kewenangan itu. Gubernur tidak punya kewenangan itu. Justru kewenangannya ada setelah perda dalam bentuk peraturan gubernur atau peraturan bupati. Sehingga masyarakat harus paham sekali betul bahwa eksekutif legislatif itu memiliki kesetaraan yang sama. Tidak mungkin kepala daerah mampu menyelenggarakan pembangunan itu tanpa dasar hukum. Karena hanya DPR yang diberi sekali lagi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat wadah hukum itu yang terhubung dengan Undang-Undang Dasar 45. Hanya kami yang diberi kewenangan itu. Dan itu tidak akan jalan kalau tidak ada itu. Sehingga masyarakat harus paham dalam rangka check and balance-nya ada di situ. Kewenangan anggaran dan sebagainya. Masyarakat itu Nur melihatnya dari dua sisi. Artinya apa? Kalau rasionalisasi publik terhadap pemerintahan, apakah itu bagian daripada legislatif dan eksekutif, itu hampir seluruhnya kuantitatif. Karena yang dikeluarin adalah ukuran-ukuran pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, IPM, semua nilai. Rasionalisasinya itu selalu kuantitatif. Tetapi bagi masyarakat, rasionalisasinya dia lebih kualitatif. Kita maju atau enggak? Kita sehat atau tidak? Kita aman atau tidak? Kan itu yang selalu ada perbedaan. Nah, saya selalu mengatakan sama teman-teman di partai, mestinya Anda masuk ke situ, melihat bahwa rasionalisasi masyarakat itu kan sederhana. Mereka menikmati enggak hasil pembangunan itu? Kan kadang-kadang ada muncul pertanyaan, kalau begini tidak usah ada wali kota, ada gubernur, yang penting kita aman, kita bisa berbisnis dengan baik, seperti itu. Sehingga ada sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana? Karena dalam diskusi-diskusi di podcast saya ini juga kan selalu terjadi perdebatan-perdebatan kecil, melihat hal itu, ya kan? Nggak bisa dengan kami
posisi kita seperti ini, posisi kita seperti itu, ya kan? Memang kadang-kadang misalnya kalau gubernurnya didukung oleh partai ini, kemudian partai ini tidak mendukungnya dulu, oh, jadi berbeda. Tetapi kan tidak selamanya terjadi begitu, tidak selamanya terjadi begitu. Nah, kenapa masyarakat mengatakan seperti itu? Karena politik itu kan miliknya rakyat, miliknya kita semua, bahwa dia memberikan uh, keterwakilannya kepada Anda sebagai representatif suara rakyat di DPR, iya. Nah, cuma sampai sejauh mana Anda membawa ini tadi? Ya, jadi begini, memang publik itu tidak, seperti saya katakan tadi bahwa aktor utama dalam penyelenggaraan pembangunan kan rakyat sebenarnya. Iya. Dari rakyat untuk rakyat, itu kan Iya. demokrasi. Nah, contoh perencanaan pembangunan saja itu kan lagi-lagi rakyat yang diharapkan partisipasinya di situ. Karena misalnya perencanaan pembangunan itu ada 7 elemen kalau saya tidak salah, teknokrasi, politik, partisipasi, atas bawah, bawah atas, nasional, dan global. 7 komponen ini yang menghiasi, belum lagi mekanismenya melalui musrenbang dan sebagainya. Nah, yang saya maksud di sini adalah saya pernah tanya, ini contoh aja. Saya pernah tanya elemen salah satu asosiasi, katakanlah perbankan. Iya. Saya tanya mereka, apakah mereka yang punya tanggung jawab untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan daya beli? Tentu bank jawab tidak. Apakah kalau untuk Anda berterima kasih kepada siapa? Mereka tidak akan pernah bilang. Tapi kalau rugi, kira-kira siapa yang disalahkan? Iya. Pasti lagi-lagi pemerintah. Meskipun pemerintah dalam tataran angka-angka, IPM, indeks ekonomi, pengangguran, dan sebagainya, tetapi itulah realitas memang yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk perbaiki, Kak. Saya sering turun reses di lapangan. Ya. Saya sering coba menyentuh masyarakat dari perspektif sederhana. Misalnya saya di lorong. Saya tanya, apakah drainase kasih sejahtera, Ki? Dia jawab tidak. Apakah paving kasih sejahtera, Ki? Mereka jawab tidak. Cat-cat lorong kasih sejahtera, Ki? Dia bilang tidak. Penerangan kasih sejahtera, tidak. Apakah jalan yang begitu bagus kasih sejahtera? Tidak. Tapi ketika saya tanya, apakah ketika pendapatan suami tak naik sejahtera? Mereka jawab iya. Semua jawab iya. Saya sudah keliling Makassar. Itu artinya bahwa ketika saya coba bertanya, apakah sebenarnya wujud kesejahteraan yang dijanjikan oleh calon-calon legislatif dan kepala daerah yang di mana Anda ikut pemilu selama ini? Dia bilang itu yang saya tidak tahu, Pak. Nah, itu jangan tergiring dengan sebuah kata mujarab kesejahteraan. Kadang kalau kita kasih tahu orang kesejahteraan, orang lupa untuk bertanya bahwa seperti apa bentuk kesejahteraan yang Anda maksud. Lupa, karena diajak bermimpi seketika. Saya menemukan banyak kejadian seperti ini. Baru mereka sadar, oh iya Pak, kenapa saya tidak tanya itu calegnya kah, atau calon bupatinya kah, calon gubernurnya, apa itu kesejahteraan. Jadi rupa-rupanya satu. Ketika pendapatan per kapita mereka naik, itu pasti tidak ada masalah. Itu sejahtera. Terus siapa yang bertanggung jawab? Iya. Hanya ada 3. Yang pertama pasti kebijakan ekonomi. Iya. Itu sudah pasti. Masalahnya kebijakan ekonomi ini masih ada gap di dalamnya yang namanya Gini ratio. Itu yang menjadi PR-nya pemerintah untuk membuat dia merata. Karena meskipun kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi hanya dijaga oleh 3 unsur. Investasi, belanja pemerintah, dan konsumsi rumah tangga. Tapi lagi-lagi belanja pemerintah yang maksud saya fleksibel. Maksud saya contoh Kak, kegiatan sosialisasi. Ini contoh real ini. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh 200 warga. Iya. Saya laksanakan di salah satu lokasi pemukiman. Pemerintah mengapresiasi kehadiran warga untuk terlibat dalam sosialisasi, memberikan kritik dan penilaian terhadap kinerja pemerintah.
Lalu pemerintah juga menghargai kehadiran warga tersebut dengan mengganti uang transport. Iya. Kan itu sudah hukum, itu sudah hal yang resmi. Iya. Tapi yakin Ki, 200 orang kali sekian per orang dari belanja pemerintah tersebut akan berefek 1-2 hari di lingkungan tersebut. Kira-kira bagaimana dengan skala besarnya, Kak? Iya. Nah, itu yang saya maksud. Ketika pemerintah piawai dalam menghadirkan kebijakan yang meningkatkan volume perputaran uang di sebuah wilayah. Ketika itu terjadi, berarti masyarakat punya kesempatan dapat tampias uang tersebut, dapat distribusi dari uang tersebut. Menurut saya itu rumusnya. Saya tidak melihat rumus-rumus lain kalau intervensi pemerintah dalam mengantar kesejahteraan masyarakat. Kita tidak bisa tangani semuanya. Pasti. Kita tidak bisa tangani semuanya. Pasti. Kecuali memang yang betul sangat miskin. Tetapi kan masih ada lagi konfigurasi program-program nasional dalam jaring pengaman sosial dan kombinasi dengan pemerintah daerah. Nah, ini juga harus merata. Yang sudah mendapatkan program jaring pengaman sosial jangan lagi juga tersentuh oleh program-program yang sama dari daerah. Tapi kan yang itu Januar ya, memang kan terjadi error di situ karena pendataan. Iya. Dan itu kan tidak tahu siapa yang salah, apakah pemerintahnya salah atau pemerintah yang paling bawah ya, yang mendata ini dapat, ini yang tidak dapat. Ya kan itu kan juga yang terjadi sekarang, tapi saya tidak mau sampai ke situ. Anda sebagai legislator, tadi Anda singgung tadi soal musrembang. Di lembaga saya ini kita sudah mendampingi 24 kabupaten kota, bupati. Soal musrembang itu quote and quote, ada yang mengatakan bagus, ada yang tidak mengatakan tidak bagus. Artinya apa? Masyarakat mengatakan apa itu musrembang desa, kecamatan, tapi sampai di atas berubah. Nah, bagaimana menurut Anda? Ya, selalu karena keterbatasan fiskal daerah. Pasti itu selalu. Bukan main itu musrembang yang juga harus berkolaboratif dengan aspirasi yang juga menjadi di undang-undang ini ya, kalau aspirasi yang memang diamanahkan oleh DPRD, belum lagi RPJMD kepala daerah. 3 komponen ini yang harus ketemu dan harmoni. Ketika dibutuhkan volume yang cukup besar, itu berarti membutuhkan beban fiskal yang cukup besar pula. Sementara kemampuan fiskal sebuah daerah kan berbeda-beda. Yang saya melihat memang kalau dalam Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, maksudnya undang-undang tersebut sebenarnya bagus. Misalnya di urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Daerah lain terbagi 2, provinsi dan kabupaten kota. Maksudnya itu ketemu di muara sebenarnya. Tetapi itu sangat jarang terjadi. Jangankan jauh-jauh antara pusat dengan provinsi. Provinsi dan kabupaten kota saja. Tidak ketemu. Contoh misalnya, saya bicara soal produk legislasi. Karena saya di lembaga legislatif, jadi saya hanya bicara soal itu. Misalnya salah satu perda, sangat jarang saya temukan perda-perda di kabupaten kota yang dalam konsiderannya itu mencantumkan perda provinsi. Padahal provinsi kan tidak punya rakyat. Yang punya rakyat kabupaten kota. Tapi provinsi sebagaimana pasal 13 Undang-Undang 23, dia itu lintas kabupaten kota, manfaatnya lintas kabupaten kota, dampaknya lintas kabupaten kota, dan lebih strategis kalau provinsi yang melaksanakan program itu. Tapi itu tidak terjadi. Pusat jalan sendiri, provinsi jalan sendiri. Kenapa bisa terjadi? Kan begini Januar, kalau daerah itu katakanlah mendesain APBD-nya, ya kan, ujung-ujung sebelum penetapan kan ada konsultasi dengan tingkat 1 dengan Kemendagri. Semestinya kan bisa diprotek di situ bahwa ini tidak sinkron nih peraturan provinsi dengan peraturan kabupaten Anda.
Kan mestinya bisa terjadi seperti itu tuh. Kalau itu terjadi sih proses namanya konsultasi itu, Kak. Jadi antara pemerintah provinsi, kan muatannya perda hanya 3. Iya. Perintah undang-undang lebih tinggi, penyelenggara yang pertama, yang kedua penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan yang ketiga adalah muatan lokal. Iya. Nah, kalau provinsi konsultasinya ke Kemendagri, harmonisasinya di situ dengan RPJMN, ya, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahunan juga. Nah, begitu juga kabupaten kota, provinsi sebagai perwakilan pusat, dia melaksanakan tugas pembantuan di situ untuk melakukan konsolidasi. Tetapi yang terjadi karena masing-masing gubernur itu memiliki RPJMD tersendiri. Meskipun irisannya ketemu semua dengan RPJMN, begitu juga dengan kabupaten kota. Tetapi lagi-lagi secara politik, masing-masing kepala daerah ini ada istilah program prioritas. Sesuai dengan janji-janji politiknya, visi misi dan sebagainya. Yang di tingkat provinsi sih yang saya lihat itu belum tercapai. Misalnya belum tercapai. Bagaimana dengan kabupaten kota? Maksud saya begini, Kak, diharapkan memang harmonisasi lebih akurat lagi. Bukan tidak terjadi harmonisasi atau kolaboratif. Tetapi masih bias sasarannya, masih bias outcome-nya. Kalau output sih memang pemerintah. Bagi kami di politisi kan outcome. Itu masih bias di bawah, sehingga misalnya menekan laju kemiskinan. Jangan jauh-jauh kabupaten kota yang mendistribusi, yang melakukan pembiaran migrasi warganya ke kota Makassar misalnya. Itu kan berarti warganya merasa di kabupaten itu tidak ada harapan hidup buat mereka, tidak ada kesempatan lapangan kerja dan lapangan usaha. Nah, harusnya kan provinsi mampu untuk membackup di situ. Tetapi dia harus meyakini bahwa yang dia backup juga bermanfaat untuk kabupaten yang lainnya. Nah, disitulah peran-peran provinsi. Kalau Jandor tadi berbicara tentang berbagai persoalan ya, beberapa kali saya berdiskusi, memang persoalan kita adalah lebih banyak dari persoalan pengelolaan pemerintahan, manajemen pemerintahan yang kadang-kadang tidak tepat sasaran karena diakibatkan oleh proses demokrasi pilkada. Sehingga dalam penelitian kita, sistem meritokrasi itu sudah nyaris tidak dianggap lagi oleh pemerintah daerah karena likes and like, karena produk pemilunya seperti itu, sehingga seperti yang Anda bilang tadi, ya kan, kalau RPJM-nya bagus dan manajemennya bagus, pasti hasilnya bagus. Karena kan tidak ada tuh visi misi yang nggak bagus sebetulnya. Kan dia pasti melalui kajian, dibuat RPJM-nya, tapi kan tidak semua pemerintahan daerah itu menjalankan RPJM-nya sesuai itu. Itu satu sisi. Tapi pengalaman saya di 24 kabupaten, hampir seluruh kabupaten manajemen pemerintahannya itu tidak 100% bagus. Kalau 60% capai udah bagus. Kenapa? Karena misalnya, apakah semua permintaan daerah, apakah provinsi sudah memahami input yang dia masuk misalnya di sistem Kresna yang ada di Bappenas, iya kan? Sehingga lebih banyak yang bermain inner cycle. Kalau mau proyek Pak Bupati, saya urus di Komisi 2, Komisi 3, ya kan? Akhirnya tidak kena sama RPJM. Bagaimana menurut Anda seperti ini bisa kita jadikan jalan yang bagus sehingga ada apa namanya? Ada keteraturan pembangunan. Karena kan sekarang orang selalu mengatakan, saya selalu bilang sama para bupati, Pak Bupati, APBD itu bukan manajemen pembiayaan, bukan. APBD itu manajemen anggaran. Artinya apa? Apa yang kita buat dan bagaimana hasilnya. Kan itu. Jadi seperti yang dibilang oleh misalnya para ahli mengatakan bahwa kalau ada gagasan, kemudian narasikan dia dengan yang bagus, kemudian kerjanya
Kalau narasinya bagus, bisa diterima oleh masyarakat, pasti masyarakat komen. Nah, kalau menurut Anda, lihat bagaimana? Desentralisasi adalah dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Kan itu sebenarnya Iya. rumusnya. Tetapi apa yang saya lihat di dalam, saya sendiri tidak begitu, apakah saya yang masih kurang referensi bacaan, tetapi ketika setiap tahun dalam perencanaan APBD itu akan turun yang namanya pedoman penyusunan. Kan tidak selalu ada itu. Tiap tahun ada. Iya, selalu ada. Tiap tahun. Tiap Pedoman tahun ada. penyusunan APBD tahun sekian. Nah, di situ sudah ada kriteria-kriteria tertentu. Iya. Jadi begini, Perda itu hanya bisa disahkan ketika pusat mensahkan. Betul. Permendagri 80 tahun 2015, konsultasi, fasilitasi, finalisasi. Iya. Pembinaan itu wajib dari pemerintah pusat ke daerah. Kapan sebuah dasar hukum untuk mengeluarkan anggaran ini tidak disahkan oleh pusat, itu berarti legal. Iya. Berarti tidak boleh jalan ini APBD. Nah, dalam muatan-muatan pedoman penyusunan APBD tahun sekian, itu sudah banyak arahan-arahan pusat yang saya tidak yakin itu linear dengan RPJMD setempat. Baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Tapi ini kan saya tidak terjadi yakin. dari tahun ke tahun. Jadi. Iya, itu tidak akan itu. Nah, maka maksud saya, sehingga di begini, mana peranannya legislator di situ? Kan saya aplikasi apa itu namanya ya, aplikasi Krisna, sama dengan kabupaten kota. Ketika dia tidak cocok sama RPJM-nya, kan aplikasinya menolak itu. SIPD. SIPD. Sistem Informasi Pembangunan. Ya, SIPD itu kan servernya itu RPJM kan di dalam. Kan RPJMN. Iya, RPJMN dan RPJMD linear dan RPJMD provinsi dan kabupaten kota. Artinya ketika saya dari kabupaten kota mengatakan saya mau bikin jembatan di ini begini. Tidak harus dilihat di RPJMD. Tidak ada, harus di RPJM, berarti dia tidak masuk ke situ. Iya, harus dilihat di RPJMD. Tetapi kan banyak bupati melaksanakan itu. Berarti peran dari lembaga legislatif yang lemah. Itu yang saya mau bilang. Karena harusnya semua mengacu di RPJMD. Nah, barusan case ini saya bahas di Komisi C sebenarnya. Iya. Terkait dengan keberadaan mitra Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bapeda adalah OPD atau instrumen yang mengatur soal proyeksi kemampuan fiskal, perencanaan pembangunan yang terikat oleh target RPJMD, dan pengaturan arus kas. Tetapi karena Komisi C kami hanya mengurus pendapatan daerah dan keuangan daerah, perencanaan tidak masuk di situ. Sehingga yang terjadi selalu adalah money follow program. Bukan program follow money. Dari beberapa review beberapa tahun terakhir ini memang kita selalu miss dalam menentukan proyeksi pendapatan. Miss kami. Selalu tarik ulur. Selalu tidak tercapai target. Tidak tercapai target karena perencanaan dibebani oleh kebutuhan belanja yang besar. Tidak disesuaikan dengan kemampuan uang yang ada. Sehingga untuk bisa menormalkan ini semua harus terjadi pengendalian belanja. Nah, di situ peran kami untuk mengingatkan eksekutif dalam perencanaan. Kan supaya betul-betul mampu untuk menekan semua belanja-belanja yang tidak beririsan dengan RPJMD. Meskipun beberapa di antaranya memang RPJMD juga indeksnya tidak tercapai. Apa yang terjadi sekarang, Yanuar? Karena Anda juga masih mau coba-coba ikut kontestasi di 2024. Yang kita dapatkan sekarang adalah yang disebut sebagai politik harapan. Masyarakat berharap perubahan. Seperti yang kita diskusikan tadi bahwa partai itu kan lebih banyak pada kontestasi. Tidak banyak pada distribusi dan konsolidasi. Sehingga itu. Nah, sebagai caleg ke depan, milenial ini selalu berharap. Di Sulawesi Selatan ini, di Makassar ini, 58,9% itu pemilih milenial. Hampir 60%.
ya, yang seperti Anda tangani, dia tidak berarti dia tidak konsen politik, dia paham politik, dia paham, tapi dia mau lihat sekarang dari survei kita, saya menarik kesimpulan, siapapun yang maju ini, tahun ini adalah tahun 2024, tahun politik harapan. Apa yang harus Anda lakukan? Ya, saya tetap harus menjelaskan bahwa saya akan menuju ke sebuah elemen yang menghadirkan regulasi ke depan, menciptakan iklim bermasyarakat, baik itu secara regional. Di antaranya kan ada milenial yang ada di dalam. Ya tentu dengan proses selama hampir 5 tahun saya bertugas saat ini, saya melihat masih banyak regulasi masih lemah dalam tatanan implementasi. Itulah mungkin kemudian menjadi salah satu yang mereduksi penilaian-penilaian khususnya kaum milenial kepercayaannya terhadap pemerintah dan politik. Makanya dari awal saya bilang, Kak, masyarakat, politik, dan pemerintahan lingkupnya ada di situ karena milenialnya ada di situ. Nah bagi saya secara pribadi dorongan saya untuk tetap bisa dipercaya di pemilu tahun 2024 nanti karena saya merasa bahwa pemerintah masih bisa memaksimalkan banyak hal untuk bisa menghadirkan kesejahteraan dan peningkatan pendapatan per kapita bagi masyarakat. Karena itu jurumus kesejahteraan, bukan jalan, jembatan, dan sebagainya, atau cecek lorong, bukan semua itu. Tetapi misalnya garis perjuangan saya pemberdayaan UMKM sebagai solusi lapangan kerja dan lapangan usaha. Saya berharap bahwa ke depan regulasi-regulasi kita mampu untuk mengikat sebuah ekosistem seperti yang saya katakan tadi, di mana generasi milenial juga yang memang interaksinya secara digital dan juga memulai startup-nya secara digital, itu merasa ada peran-peran pemerintah dalam menjawab harapan kesejahteraan mereka di masa yang akan datang. Persoalannya kan sekarang bagaimana mengharmonisasi semua itu dari kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Contoh kasus yang saya dapat di lapangan kan misalnya bantuan-bantuan mesin tempel yang dari pusat. Apakah itu menekan indeks nilai tukar nelayan? Kan tidak juga, Kak. Nah ini yang saya bilang tadi, miss semuanya. Jalan masing-masing. Sehingga tanggung jawab kita untuk lebih mengakurasikan kembali kolaborasi, konsolidasi program kegiatan dengan kabupaten kota, bahkan konsolidasi fiskalnya supaya sasaran kuantitas ke masyarakat betul-betul bisa secara terpenuhi. Demikian juga dengan generasi milenial. Kedepannya saya tetap akan terus-menerus bertemu dengan generasi milenial ini, baik di ruang digital maupun interaksi secara langsung untuk memberikan penjelasan kepada mereka bahwa harapan mereka hanya terjawab dengan pemerintah. Kita mau kemana, Kak? Kita mau pindah warga negara. Siapa yang mau terima kita? Yang ada adalah mengajak mereka untuk terlibat dalam menghasilkan pemerintahan yang bagus di masa yang akan datang. Nah, pemerintahan yang bagus ini hanya tercipta dari proses demokrasi, yaitu pemilu. Lagi-lagi mereka diharapkan untuk mampu memberikan pemikiran rasionalnya, pilihan rasionalnya untuk menghasilkan juga produk rasional. Kalau dia juga mau dengan produk-produk instan yang keluar juga instan. Jadi begitu saja rumusnya. Terima kasih. Jenor, perbincangan kita asik sekali dan mungkin masih perlu kita panjang lagi. Karena kalau kita tadi Anda bicara UMKM, banyak sekali yang kita bisa diskusikan UMKM, kita bicara politik harapan, banyak sekali yang kita bicara harapan. Memang saya akan merencana untuk mengundang Anda lagi, kita duduk sama-sama, kita bicarakan sebuah, tentu ini untuk kemajuan bersama, ya kan. Kalau Anda mengatakan tadi milenial dengan metode platform digital yang kita pakai, platform digital pun berkembangannya sudah tidak linear lagi, dia naiknya bisa kayak deret ukur kan, ada GPT, ada macam-macam. Baik, teman-teman, kita akhiri perbincangan kita sama Andi Januar Jori Darwis.
Mudah-mudahan kita bertemu dalam kesempatan yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.